Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara, Bapak Ibu? Masih di dalam tangan kasih Tuhan atau malah sudah lari dari tangan kasih Tuhan? Tetapi saya berharap kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita dalam memasuki minggu Prapaskah yang ke-6 ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30. Filipi 1 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30 dengan judul perikop nasihat supaya tetap berjuang. Begini firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari keselamatan, datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini mengangkat tema mempertahankan iman dalam mengabarkan Injil. Sekali lagi, mempertahankan iman dalam mengabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita memiliki problematik hidup. Terkadang kita memiliki problematik hidup yang bagaimana kita harus mempertahankan supaya emosi, penguasaan diri kita itu tetap stabil dalam mengatasi masalah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah salah satu kisah atau salah satu yang dituliskan oleh Paulus, tulisannya melalui kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dengan sesuai judul perikopnya adalah nasihat supaya tetap berjuang. Tetap berjuang. Bagaimana kita sebagai saudara yang terkasih? Apakah kita masih berjuang dalam menghadapi hidup ini? Kita tidak tahu bahwasanya hidup kita akan dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi kita di sini datang ke dunia untuk berjuang bagaimana kita supaya tetap mempertahankan iman kita untuk mengabarkan Injil Tuhan atau kabar baik itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Injil itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah kabar baik. Jadi kabar baik ini bukan berarti tentang kita cuman memberikan kabar baik tentang suatu hal, tetapi konteksnya di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberitakan kabar baik atau Injil yang disebut tadi adalah kabar baik. Yang dimaksud adalah memberitakan kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, memberitakan kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia tentu dalam hal tentang memberitakan Injil, dalam mengabarkan kabar baik, tentu pasti banyak sekali problematik yang ada dalam diri kita. Terkadang kalau kita mengabarkan Injil kepada suatu tempat, terkadang orang tersebut tidak menerima dan mengatakan bahwasanya apa yang kau sampaikan itu adalah hal kebodohan bagi kami. Untuk apa kau ajarkan kepada kami? Karena kami sudah percaya kepada ajaran yang lain, bukan kepada ajaran yang kau berikan daripada Tuhan. Meskipun kami tahu bahwasanya kami ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi ajaran yang kami percaya adalah ajaran yang kami sudah tanamkan dalam diri kami, bukan ajaran dari Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para rasul, para pekabaran Injil yang ada di dalam kitab yang ada di Alkitab ini, mereka bersusah payah. Banyak sekali kendala-kendala yang mungkin bisa menjatuhkan mental mereka dalam mengabarkan Injil. Tetapi di sini dalam judul perikopnya tentang tetap berjuang, tentang nasihat tetap berjuang,
kita harus mempertahankan iman kita. Jadi para rasul itu meskipun banyak sekali tantangan dalam hidup mereka, dalam mengabarkan Injil, dalam mereka ditolak oleh di suatu tempat dalam mengabarkan Injil dan segala macamnya, tetap dalam hati mereka itu iman tetap dipertahankan. Jadi bagaimana kalau kita seperti apa yang dikatakan oleh Paulus pada saat dia mengajarkan kepada banyak sekali jemaat, khususnya di Filipi, surat di Filipi, Paulus kepada Filipi, Korintus dan segala macamnya. Banyak sekali problematik yang dihadapinya. Terkhususnya juga banyak sekali rasul-rasul yang menghadapi kendala dalam memberitakan kabar Injil. Tetapi iman mereka tetap kuat. Seperti misalnya adalah kendalanya itu adalah seperti ketika mereka berjumpa dengan orang yang Yahudi, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau ditobatkan, ketika orang-orang mereka mau berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau diajarkan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Itu adalah hal-hal yang menjadi kendala dalam diri mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia ini haruslah kita sepantasnya mengikuti seperti rasul-rasul yang ada dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Itu adalah pertanyaan yang bagi diri kita. Apakah kita sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah memberitakan kabar kebaikan Tuhan kepada banyak orang? Atau masih di dalam diri kita sendiri? Apakah mungkin kita takut kita jadinya tidak bisa memberitakan Injil? Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam memberitakan Injil kita harus siap jiwa raga. Iman kita ini dipertahankan. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam yang katakan ayat 28 dari Filipi 1 ayat 28 dikatakan adalah, dengan tiada dia gentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal, ketika kita mengabarkan Injil kepada orang yang mengenal Allah, pasti mereka mengira bahwasannya mereka itu mengatakan kabar Injil ini adalah sebagai hal-hal yang bagi mereka itu adalah kebinasaan bagi mereka. Tetapi kalau bagi diri kita, mengabarkan Injil itu adalah keselamatan bagi diri mereka. Karena inilah tantangan yang harus kita hadapi dan yang harus patut kita syukuri di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita harus tetap berjuang dalam mempertahankan Injil, dalam mempertahankan iman untuk mengabarkan kabar Injil itu tadi. Lantas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke 29 sampai 30 dikatakan adalah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara dalam mengabarkan Injil ini tentu banyak sekali. Tentang bagaimana kita dikaruniakan Tuhan untuk memberitakan Injil, bukan hanya tinggal diam tidur enak begitu, tidak, tetapi kita harus berjuang bagaimana Injil ini tetap diberitakan oleh banyak orang, bagi orang yang belum kenal akan Allah. Kita diutus datang ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan pada suatu saat nanti, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita kembali ke surga tidak membawa apa-apa. Jadi, menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya kita datang ke dunia ini? Tugas kita hanya adalah datang ke dunia ini, memberitakan Injil, menceritakan kabar kebaikan Tuhan, menceritakan ajaran Tuhan kepada banyak orang. Itulah tugas sementara kita di dunia ini, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Saya berharap kepada kita semua untuk tetap mempertahankan iman kita dalam mengabarkan Injil Tuhan kemanapun kita berada. Kita harus mencontoh seperti rasul-rasul, murid-murid Tuhan yang rela berkorban demi mengabarkan kabar Injil mereka. Iman mereka tetap kuat. Seperti contohnya juga Rasul Paulus. Sebelum dia dikatakan sebagai Paulus, namanya itu toh adalah seorang Saulus.
Jadi pada saat itu Paulus yang dulunya bernama Saulus ini, dia itu adalah orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia orang yang berdosa. Dia membunuh Stefanus dan orang-orang yang percaya kepada Kristus, ajaran Kristus. Tetapi ketika pada saat waktu itu Tuhan memanggil dia, Tuhan mengutus dia sebagai rasul dan mengubah namanya dari yang rasul, dari yang Saulus menjadi Paulus. Apakah langsung diterima oleh Paulus? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Justru dia bertanya kepada Tuhan, untuk apa engkau mengutus aku, Tuhan? Untuk apa aku diutus sebagai rasulmu? Sedangkan aku adalah orang yang berdosa dulunya kepadamu. Aku membunuh banyak sekali orang, termasuk orang yang kau utus adalah Stefanus, dan orang-orang banyak yang percaya kepadamu. Tetapi kenapa harus engkau yang memilih aku? Apa jawab Tuhan? Tuhan tidak melihat. Dia melihat kepada Paulus dan berkata kepada Paulus, aku tidak melihat, aku tidak peduli terhadap yang engkau lakukan pada masa lalumu. Tetapi jadikanlah itu pembelajaran. Dan sekarang engkau sudah kuutus menjadi seorang rasul untuk memberitakan kabar Injil kepada banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya peringatkan kepada kita semua. Saya memperingati kepada kita semua dalam memaknai minggu-minggu Prapaskah ini, yang sebentar lagi kita akan memasukinya dalam minggu penderitaan, kesengsaraan, minggu Paskah dan sebagainya. Kita percaya bahwasanya kita harus tetap berjuang dalam mempertahankan iman kita untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kita ceritakan kepada banyak orang bahwasanya ini adalah Tuhan. Engkau percaya kepada ajarannya, maka engkau akan selamat. Kalau engkau tidak percaya kepada ajarannya, tidak apa-apa. Tetapi yang melainkan daripada itu, aku mau engkau diperdaya dengan kasih karunia Tuhan. Aku mau engkau belajar supaya engkau menjadi orang yang benar-benar mengasihi banyak orang seperti Tuhan telah mengasihi aku dan kepada engkau, sebagai orang-orang yang belum mengenal Allah tadinya menjadi orang yang mengenal akan keselamatan akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah dalam diri kita, iman yang ada dalam diri kita ini kita pertahankanlah dalam diri kita. Kita berjuang untuk mempertahankan iman kita dalam memberitakan Injil Tuhan saja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan kita ini pada hari ini bisa menguatkan kepada kita untuk tetap berjuang dalam memberitakan kabar Injil. Tetap pertahankan iman kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan saja, dan lakukanlah versi yang terbaik sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam diri kita untuk kita ceritakan kepada banyak orang dalam memberitakan Injil dan menceritakan tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenal Allah. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.